Ini masih dalam beberapa menit kita sudah dapat traffic dilihatnya doang. Beberapa menit. Nah, kita pantau sampai besok 3 hari lagi. Cara untuk dapetin kata kuncinya seperti itu. Oh ya, online. Kategorinya home living. Di sini siapa aja yang kategorinya home living? Saya pengen tahu. Home living biasanya banyak nih. Wah, banyak juga. Lebih tinggi tangannya, coba. Nah kan, home living ini memang kategori favorit sepertinya ya. Karena barang-barangnya itu bisa bervariasi dan lebar sekali gitu. Ini barang-barangnya impor sendiri atau ambil lokal? Lokal ya. Ini tampilan depan tokonya. Barangnya bervariasi. Bergabung sejak 6 tahun lalu, penilaiannya 4,7. Nah, sebelum kita lihat ke dashboard iklannya, kira-kira kalau dari Om Surya sendiri, problemnya apa nih terhadap iklan toko ini? Problem tokonya kenapa nih? Kalau problemnya itu banyak, kan produk saya lumayan banyak. Jadi saya mau mengiklankan yang produk-produk yang belum terjual gitu loh. Padahal di marketplace lain misalnya rame. Cuma produk ini di Shopee mungkin kurang gitu. Jadi saya bingung gitu. Oke, berarti masih banyak produk yang belum diiklan gitu ya? Ya, tapi kalau dilihat dari konversinya nol karena memang nggak ada traffic gitu. Jadi sebaiknya gimana? Berarti produk yang belum diiklan ini juga belum pernah terjual atau sudah pernah? Ada yang terjual 1-2, saya coba iklan tapi nggak ada penjualan. Oke, sebelum kita masuk juga saya pengen menggali dulu. Ada produk yang sudah terjual beberapa tetapi belum diiklan, ada nggak yang seperti itu? Ada. Oke. Nah, dari case ini, kira-kira teman-teman di sini kan bisa memahami, wah ini kayaknya sama dengan kasus saya nih. Kayaknya sama seperti yang pengen saya pelajarin. Nah, kita lihat langsung. Untuk dashboard iklannya Oya Online, kita lihat data selalu 1 bulan terakhir dulu untuk mengevaluasi, untuk mereview secara keseluruhan. Di sini ada penjualan 58,9 juta dengan biaya iklan 7,8. Ini kalau efektivitasnya berapa nih sebenarnya? Efektivitas di 7,5%. Biaya acosnya ya berarti sekitar 12,5 acosnya. Kalau melihat home living dengan acos 12,5 itu sudah bagus. Kalau melihat tadi kan Om Bota ada share ya yang kuartal pertama 2023 rata-rata untuk kategori perlengkapan rumah atau home living. Kalau nggak salah di angka 20 ya, di sekitar 20. Jadi ini secara penjualan dan biaya cukup sehat. Tapi kan kita mau lihat juga objektif tadi yang Om Surya katakan, kepingin mengiklankan yang belum diiklan, yang sudah ada penjualan. Ini sekalian kita praktek bagaimana menentukan max bid. Jadi teman-teman di sini kira-kira ada yang belum pernah menentukan max bid? Atau, oh ada ya yang belum pernah menentukan max bid? Coba, siapa yang belum tahu cara menentukan max bid? Nah, cukup banyak, jadi kita langsung praktek aja. Kalau dari dashboard iklannya, yang penjualan paling banyak, produk ini, efektivitas oke. Ini yang bisa dioptimalkan lagi karena cukup boncos di 5,87%. Ini bagus. Kalau sudah bagus gini biasanya bisa di scale up. Scale up itu
varian kata kuncinya ditambah. Nanti kita praktek juga karena sini masih ada 3 toko yang lain juga. Rata-rata di 10 besar produk ini efektivitasnya bagus. Ini malah ada yang 307. Oke ya, karena cuman biaya 3.900 gitu. Tapi karena objektifnya adalah mengiklankan produk yang baru, kita cek aja langsung. Setting iklan untuk produk yang baru. Klik di buat iklan baru. Oh, di sini ada iklan pencarian dan iklan produk serupa. Nggak perlu pilih yang ini ya. Kalau pilihnya iklan produk otomatis lah, ngapain datang ke sini? Jadi kita maunya itu kita bisa setting, kita bisa expert dalam setting iklan. Di iklan pencarian ada 2 macam juga. Tadi di slide Om Botak juga udah dijelaskan. Ada iklan produk dan iklan toko. Keduanya ini menggunakan kata kunci. Kita settingnya iklan produk saat ini. Lalu kita pilih produknya. Di sini ada rekomendasi dari Shopee. Dan secara otomatis sudah dicentang. Teman-teman lihat di bawah sini ada 4 produk terpilih. Nah, ini yang direkomendasikan oleh Shopee untuk diiklankan. Tetapi, mesti kita seleksi lagi. Di sini kan ada yang berdasarkan pencarian terbanyak. Jadi produk ini itu di Shopee banyak yang cari. Ini pencarian terbanyak juga, produk ini banyak yang cari. Lalu ini efektivitas iklan terbaik. Jadi kalau diiklankan, Shopee itu punya parameter kira-kira ini akan menghasilkan efektivitas yang baik. Tapi kita tetap perlu seleksi. Contoh dari 4 ini, yang 2 ini kan belum ada penilaian. Jadi yang 2 ini nggak perlu diiklankan dulu. Kita fokusnya ke produk yang sudah ada penjualan, sudah ada penilaian, dan penilaiannya yang paling optimal, yang mendekati 5, atau kalau bisa 5, seperti ini. Tapi karena kita mau coba satu produk aja, kita coba yang tripod. Ini ada double tap perekat transparan. Ini lebih teknis ya. Karena kalau lebih teknis kita nanti untuk kata kuncinya kita perlu riset. Jadi di gaspol yang dilakukan adalah selalu riset kata kunci. Karena kata kunci memegang peranan sangat penting di iklan. Tripod penjualan sebulan 3, harganya sekian. Kita pilih, ini kita contoh 1. Lalu untuk menentukan max bid kita mau lihat konversinya. Konversinya kita bisa lihat di bisnis saya bagian produk. Lalu ke performa produk. Dari performa produk, parameternya kita ubah dulu. Kunjungan, jumlah kunjungan. Kunjungan produk, bukan halaman produk dilihat ya. Lalu tingkat konversi dan penjualan di kolom yang pesanan siap dikirim. Jadi setidaknya pakai tiga parameter ini. Pengunjung produk untuk menentukan halaman produk kita itu seberapa banyak dikunjungin. Penjualan produk yang dikunjungin tadi itu penjualannya seberapa besar. Lalu tingkat konversinya berapa. Nah, setelah setting 3 parameter ini, lalu kita lihat yang tadi di iklan tadi apa ya, tripod.
Jadi ini ya, tripod bracket stand backdrop 280-300. Kadang errornya gini nih Shopee, kita ketik tripod padahal produknya ada tapi nggak muncul. Pakai yang lain. Nah, loh, kok nggak muncul juga? Oh ya, sorry, periode datanya kita harus ubah 30 terakhir. 30 hari. Nah, ini. Ini produk yang kita mau iklankan tadi kan? Di sini ketahuan tingkat konversinya 11,11%. 11,11%. Tripod ini kita pakai asumsi rata-rata pembeliannya hanya 1 unit. Kita pakai asumsi hanya 1 unit. Nanti kalau 2 ya dikali 2. Nah, tripod ini marginnya berapa, Om? Sekitar 100.000. 1 unitnya margin 100.000. Iya. Konversinya 11%, 11,11 tapi saya gampangin aja, 11%. Marginnya 100.000. Menentukan max bid dengan asumsi per unitnya per orang belinya hanya 1 gitu. 100.000 kali 11%. Berarti berapa? 11.000 max bidnya. Ini margin ya, 100.000 ini ya. Oh iya. Soalnya saya itu kan modalnya sekitar 350 ribuan. Oke. Saya jualnya itu biasa saya naikin 30% gitu. Oke. Berarti 100.000 ini belum fee Shopee. Kurang lebih lah ya. Ya. Kalau mau lebih detail ya kita harus kurangin dari fee Shopee. Fee Shopee-nya berapa kita kurangin dulu. Tetapi ini max bid itu kan bukan patokan yang paling utama. Kita hanya kepingin pada waktu awal setting kalau bingung itu acuannya apa, gitu aja sih. Berarti 11.000 per klik. Maksimum bid. Jangan lebih dari ini. Itu maksimum ya. Kalau maksimum berarti kalau mau disetting per kliknya cuma 500 ya silahkan. Ini acuan maksimum. Kenapa kok bisa keluar 11.000 ya? Karena marginnya yang lebar. Marginnya sampai 100.000 dan konversinya di performa produk sampai 11%. 11% itu berarti dari 100 kunjungan ada 11 yang beli. Tinggi sih. 100 kunjungan ke produk itu ada 11 yang beli. Sejauh ini seperti itu. Nanti kalau di iklan biasanya ya turun memang konversinya. Karena apa kan namanya iklan, kita mengenerate traffic agar banyak orang yang agar banyak yang lihat. Banyak orang yang datang lihat. Belum tentu yang lihat kalau 100 yang beli 11, kalau 1000 kan belum tentu 110 yang beli kan gitu. Nah. Tapi Om itu dari pengunjung produk kan cuma 18 ya. Itu apa bisa dijadikan acuan? Karena kan sebenarnya nggak bisa, terlalu sedikit. ya, terlalu sedikit. Makanya menghasilkan max bidnya sampai 11.000 tadi kan. Ini hanya contoh untuk menghitung max bid aja. Kalau kita nggak lihat acuan ini. Ini yang bisa dijadikan acuan. Ini udah di iklan mungkin ya? Udah. Ya. Yang belum diiklan dengan yang sudah diiklan itu biasanya kelihatan dari traffic kok. Kalau iklannya berjalan ya trafficnya pasti tinggi. Nah ini pengunjungnya dikit, konversinya tinggi. Pengunjungnya banyak ya konversinya pasti turun. Tadi yang mau diiklankan yang ini. Kalau saya lebih baik modal ini di set di awal. Jangan di loss gitu. Tapi jangan dikasih total modal, tapi pakai modal harian. Kalau total modal
Ada pernah kejadian klien kami setnya total modal 50.000 gitu. Kepengennya ngiklan 1 bulan, ternyata 1 hari habis. Terus nggak dipantau lagi, ternyata iklannya nggak jalan. Nah ini kan kacau kan. Jadi setnya modal harian, misal 25.000 per hari. Ini ada perkiraan, ini perkiraan dari Shopee. Dapat 86 klik. Lalu di sini masih pilih otomatisnya masih nyala. Kita bisa matikan atau disetting nanti juga bisa, tapi kalau mau disetting langsung, ini tips ya, ini tips yang bisa diikuti juga. Otomatisnya nyalain, lalu aktifkan iklan. Di sini aktifkan juga iklan produk serupa. Berarti iklan pencarian produk dan iklan produk serupanya sudah menyala. Lalu kita cek. Report. Ini di iklan produk serupa, di semua iklan dulu. Ada 2 yang baru kita setting. Pencarian produk dan produk serupa. Produk serupanya belum dikasih modal. Kita kasih modal dulu. Modal harian lagi. Produk serupa lebih kecil silahkan, mau disamain silahkan. Intinya ini karena masih setting awal, kita tetap perlu pantau dalam 7 hari ke depan. Ini hanya kira-kira aja. Ini 15.000 modal harian. Menentukan modal harian apakah produk serupa harus berapa persen dari pencarian produk, tidak ada patokan. Menentukan berapa besar modal harian itu juga tidak ada patokan. Tetapi perlunya kita selalu maintain iklan itu. Kita pengen modal harian yang kita tetapkan itu membuat iklan kita itu sepanjang hari hidup. Jangan sampai modal harian kita tetapkan 25.000, ternyata jam 5 sore sudah habis. Nah, kenapa? Kenapa kok harus 24 jam? Sekarang saya kembali tanya ke teman-teman, kira-kira teman-teman di sini kalau belanja online di Shopee atau di marketplace manapun, kira-kira jam berapa belanjanya? Ada yang belanjanya pagi hari, di bawah jam 12 siang. Ada yang jam 12 sampai jam 6 sore. Kalau ada ya nggak apa-apa, saya nggak ini kok, nggak memaksa. Ada nggak yang jam 12 sampai jam 6 sore itu waktunya belanja gitu? Ada nggak yang jam 6 sampai jam 9 malam? 6 sampai 9, ada nggak di sini? Ada. Yang belanjanya di atas jam 9 malam? Lah yang lain berarti nggak pernah belanja, jualan aja. Semuanya diem, berarti nggak ada yang belanja nih, semuanya jualan nih. Wah hebat. Yang belanjanya di atas jam 9 malam siapa biasanya? Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Lebih banyak yang belanjanya di atas jam 9 malam. Kenapa kok iklan itu, budget yang kita tetapkan itu sebisa mungkin 24 jam? Karena kecenderungan orang, dan ini berdasarkan riset juga, belanjanya di atas jam 9 malam. Malah buat para pria gitu ya, apalagi kalau produk-produknya produk cowok, belanjanya di atas jam 10, jam 11 malam. Nah kalau budgetnya itu sudah habis di sore hari, kita nggak dapat traffic yang premium ini nih. Yang premiumnya ada di malam. Itu pentingnya kita ngejar biar modal harian ini cukup sampai malam. Beberapa klien kami di Gaspol, kami selalu pantau, ada yang di sore hari udah habis, ya modalnya ditambahin. Kami izin dulu, kita kasih datanya, dan semuanya tidak ada yang pernah nolak, oh jangan, biarin sampai siang aja. Ya karena mubazir, mau keluar duit banyak, tapi kalau sampai siang habis, percuma.
Lebih baik sekalian ditambah, tetapi bisa 24 jam untuk mendapatkan traffic yang premium itu loh. Traffic yang premium akan menghasilkan sales. Gitu. Jadi tadi kan kita udah setting 2 ini, lalu kita masuk ke masing-masing ke pencarian produk dulu dan juga produk serupa. Ini pencarian produk, iklan pencarian produk. Yang kita tadi masih setnya otomatis. Ini tipsnya adalah otomatisnya kalau mau dinyalain silahkan, tetapi besok harus langsung dimatikan. Besoknya. Kenapa otomatisnya ini dinyalain? Untuk mendapatkan mining rekomendasi dari Shopee. Tapi kalau teman-teman yakin dan sudah riset produk teman-teman, kita sebagai penjual, kita harus tahu produk kita, produk knowledge-nya harus lengkap. Nah, ini langsung aja dimatikan. Lalu kita tambah pencarian manual. Tadi tips yang dinyalakan otomatisnya sampai besok gitu, atau kalau settingnya pagi, malamnya dimatikan. Berharapnya rekomendasi dari Shopee itu lebih kaya. Itu tipsnya. Tapi kalau teman-teman sudah riset dan produknya itu spesifik, langsung aja dimatikan dan kita tambahkan secara manual. Stand background, kualitasnya bagus, volumenya besar. Pasti ini prioritas untuk kita tambahkan. Stand backdrop, volume juga besar, kita tambahkan. Stand background dengan background stand. Kalau dulu banyak yang bilang, pakai luas, mau dibolak-balik sama. Tetapi untuk sekarang, dua-duanya bisa dipakai. Kenapa? Kalau orang ketiknya background stand, dan ternyata teman-teman cuma pasang stand background, prioritasnya nomor 2. Kalau dua-duanya dipakai, dua-duanya diprioritaskan. Gitu. Jadi kata kunci, sekarang bolak-balik pun pakai aja. Kalau memang itu relevan. Ini karena saya belum riset, saya nggak yakin apakah 3x3 ini bisa dipakai gitu ya. Saya kasih contoh dulu sampai 5 kata kunci aja. Yang kira-kira relevan. Nah, di sini ada yang unik. Stand background. Backgroundnya tulisannya gini, BE ground. Bukan bahasa yang pakem, tetapi bahasa gaul seperti ini pun di Shopee banyak yang cari ternyata. Jadi bisa dipakai. Jadi ini contohnya saya kasih 5. Kalau memang budgetnya besar, mining aja terus. Yang ada di sini dulu, lalu tambahkan tripod. Kata tripod kan belum ada di sini. Di rekomendasi kan juga nggak ada. Ya ini ada tripod. Dan volumenya tapi kecil. Kita ketik aja secara manual. Tripod apa tadi? Tripod bracket stand backdrop foto. Oke. Paket backdrop gitu mungkin. Masuk nggak paket backdrop? Paket backdrop. Kita masih tulis paket backdr. Rekomendasinya langsung muncul semua. Kita lihat kira-kira yang relevan, yang paling sempit dulu, yang paling relevan dulu yang mana. Kalau nantinya mau pakai yang paket backdrop Kitanan, Akika, Wisuda, itu nanti kalau sudah optimal iklan kita. Tahapnya di scale up. Jangan sekarang kita terlalu luas, terlalu lebar, yang ada boncos. Paket backdrop, nah ternyata volumenya besar. Ini.
Ini cara untuk menambahkan kata kunci. Nah, lalu kita set, jangan ikutin semua rekomendasi Shopee. Sekalipun tadi max bidnya kan 11.000. Tetapi kan saya sendiri juga takut untuk masukin 11.000. Jadi jangan diikutin max bid tadi. Kalau minimum bid itu kan hanya 200. Tapi kalau kita ikutin ini, trafficnya juga sangat minim. Lalu ilmunya bagaimana? Ilmu kira-kira itu tadi. Tapi kira-kiranya nggak ngawur ya. Kira-kira kalau 200 terlalu sedikit, 11.000 ketinggian, kira-kira rata-rata untuk produk-produk ini karena kami punya data, kami banyak handle produk-produk yang sejenis juga, kami tahu kira-kiranya itu startnya di Rp600 paket backdrop ini. Atau kalau antara 500-600 lah. Kalau teman-teman takut, mulai dari 200 juga nggak apa-apa ya. Minimum bid. Besoknya dilihat. Ada traffic nggak? Jangan-jangan dalam satu hari cuman iklan teman-teman cuman ditampilkan 2 kali dalam satu hari. Itu cuman tampil loh ya, belum klik. Tampil cuman 2 kali. Ya pasti nggak ada yang ya pasti sulit untuk dapat penjualan. Tujuan beriklan kan traffic, dan traffic. 200 kekecilan, naikin lagi 300. Besoknya dicek lagi, trafficnya masih tetap 2. Kalau seperti itu naikin langsung 600 saja. Jangan 100, buang-buang waktu kan. Kalau pengen cepet. Naikin 600, besoknya dicek, mulai ada traffic. Tungguin 2 hari, 3 hari. Makanya maintain iklan itu harus dilihat. Setiap hari kita harus liatin. Saya nggak bilang perubahan ya, tapi dilihat, di-maintain. Kalau perlu tambah kata kuncinya. Gitu. Dan semuanya pakai tipe pencocokan luas dulu. Nanti spesifik, kalau di tahap evaluasi, setelah 1 minggu kita lihat ada yang boncos atau persentase kliknya, yang ngekliknya terlalu banyak tapi penjualannya dikit, kita bisa ubah ke spesifik. Lalu kita tambahkan. Om. Ya. Tadi kan itu ada kata kunci yang backdrop aja 1 kata. Itu kan volumenya gede, kenapa nggak ditambah? Oh ya, itu pertanyaan bagus. Backdrop hanya 1 kata, kenapa kok saya tadi nggak menambahkan itu? Volumenya padahal besar. Kami di Gaspol menghindari penggunaan kata kunci hanya 1 kata. Terlalu luas, terlalu lebar, rawan boncos. Jadi sebisa mungkin 2 kata. 2 kata kita sudah mentok nih. Cari-cari 2 kata, nggak ada. 3 kata. 2 atau 3 kata. Itu apa yang kami lakukan di Gaspol untuk menghindari boncos. Kami bertanggung jawab terhadap klien, itu duitnya klien kan. Ada saldo yang besar di sana, ya kami juga berhati-hati. Jadi itu alasannya. Kenapa? Ini karena kebiasaan yang kami lakukan. Kenapa kok yang backdrop tadi nggak saya masukkan? Tetapi kalau 1 kata itu memang benar-benar spesifik, mengarahnya hanya di produk teman-teman, silakan dipakai. Takutnya backdrop ternyata ada barang lain yang menggunakan backdrop juga, tetapi bukan backdrop foto. Itu harus di reset dari yang pemilik produk. Sambil ini loading, ada yang mau tanya lagi? Ya. Turun, betul. Oke. Pertanyaan ini berhubungan dengan tadi. Kalau ini kunjungannya besar, kan pasti turun konversinya. Sebenarnya ini memang nggak bisa dijadikan acuan karena pengunjung produknya terlalu kecil.
Misal kita ambil rata-rata dari sini, berarti kan sekitar 1,5% ya. Kalau ini di rata-rata 1,5% dari 100.000 margin tadi. Jadi 1.500 per klik. Benar ya? Max bidnya. Dan kita setting tadi 600 per kliknya. Masih oke karena max bid. Apa acuannya? Kita akan mereview lagi max bidnya. Kalau tadi dijelaskan sama Om Botak juga bahwa sebenarnya menentukan max bid itu hanya setting di awal iklan kok. Nanti sewaktu sudah berjalan kita sudah nggak lihat-lihat lagi konversi ini. Yang kita lihat adalah traffic di sini. Setelah iklan berjalan, yang kita lihat itu jumlah dilihat dan jumlah klik. Jadi kita sudah nggak lihat konversi produk lagi. Dilihatnya berapa, jumlah kliknya berapa, terjadi penjualan nggak, boncos nggak, efektivitasnya bagaimana. Kalau iklan sudah berjalan, kita nggak kembali lagi ke performa produk, tetapi kita hanya berkutat di dashboard iklan. Kalau tadi kan dashboardnya bisnis saya, gitu. Itu ya. Nah ini sudah masuk. Tadi kan otomatisnya udah dimatikan, lalu kita manual. Kalau kami mode otomatis ini cukup membantu, jadi ini kami nyalakan. Tapi mungkin ada beberapa teman yang sudah beriklan dan merasa boncos, sudah di set minimum bid Rp200 per klik. Mode dinamisnya nyala malah boncos, mode dinamisnya dimatiin aja. Itu kalau sudah minimum, benar-benar minimum dan tetap boncos. Kami pernah punya pengalaman produk packaging. Semuanya pakai minimum bid, tetapi trafficnya sangat tinggi. Per produk budget per harinya itu bisa sampai 400.000, 500.000 per produk. Ini sudah Rp200 semua, minimum semua. Mode dinamisnya kami matiin, ya lebih hemat. Makanya case by case tadi yang saya bilang, apa yang kita pelajari di teori itu untuk diterapkan di permukaan, tetapi per kategori, per produk, per toko yang berbeda treatmentnya ya pasti berbeda, gitu. Nah, ini masih dalam beberapa menit kita sudah dapat traffic dilihatnya doang, beberapa menit. Nah, kita pantau, nanti Om pantau sampai besok, 3 hari lagi, cara untuk dapetin kata kuncinya seperti itu. Mau nanya kalau yang pilih otomatisnya kenapa dimatiin ya? Kenapa nggak diaktifin aja? Pertanyaan bagus. Pilih otomatis ini banyak faktor sih. Kalau kita nyalakan, bisa mendatangkan penjualan yang besar, tetapi bisa menyebabkan boncos parah. Apa yang kami lakukan di Gaspol, kenapa kok pilih otomatisnya dimatikan? Karena dengan otomatis itu kita susah untuk scale up. Kalau dua-duanya menyala, otomatis dan manual dua-duanya nyala gitu ya. Traffic itu kebanyakan dilempar ke otomatis oleh Shopee. Otomatis per kliknya bisa lebih murah. Ya, per klik otomatis bisa lebih murah kalau dihitung. Tetapi penjualannya pasti ya ada maksimalnya. Ada kasus gini, ini yang menarik. Kita ada klien 2 bulan lalu, produk kesehatan anak. Omsetnya udah besar sekali. Lalu kami cek, ternyata dia nyalain otomatis dan juga manual, dua-duanya nyala. Penjualan paling besarnya dari otomatisnya. Lalu mau di scale up, susah sekali. Per klik di otomatisnya mungkin cuma Rp400, Rp500 karena itu dari Shopee gitu ya.
per klik di manualnya bisa sampai 2.500, 2.700. Itu pun tidak bisa mencapai peringkat yang optimal. Nah, susahnya kalau kita sudah otomatis ini, kalau kita bilangnya itu kayak suplemen. Kalau kita udah dikasih suplemen, sudah kecanduan suplemen, kita mau lepas suplemennya takut, tapi nggak bisa di scale up jadinya. Kalau mau scale up, mahal sekali. Karena biaya per klik manualnya pasti akan gila-gilaan. Itu. Kalau otomatis ini biasanya dipakai kalau teman-teman itu sama sekali nggak bisa iklan, taunya hanya nyalain otomatis. Dan yang pasti kalau teman-teman datang ke kelas hari ini, kalau saya ajarnya otomatis ya buat apa? Jadi kita pengen belajarnya yang manual, yang teman-teman bisa scale up itu. Jadi otomatis ini kayak suplemen, jangan ketergantungan. Kalau nanti sudah penjualan otomatisnya besar kan teman-teman mau matiin sayang nih. Tapi ya mentok di situ-situ aja, nggak bisa scale up lagi. Gitu. Jadi dari awal lebih baik manual. Toh dengan belajar hari ini masa untuk setting nggak bisa. Ini yang pencarian produk ya. Lalu kita pindah ke yang otomatis. Nah, yang serupa. Yang serupa ini biaya iklannya masih otomatis. Nah, ini kita matikan. Pengaturan otomatisnya dimatiin, kita mulai dari minimum bid juga boleh 150. Patokannya apa? Enggak ada. Patokannya ya balik max bid tadi. Max bidnya tadi kalau dihitung dengan rata-rata konversi 1,5%, itu kan di 1.500. Tapi kalau kita masukkan 1.500 di produk serupa, ini trafficnya luar biasa besar. Tapi boncos. Biasanya kalau kami ya 150, 180, 200 di kisaran itulah. Masih di kisaran yang minimum-minimum. Produk serupa ini soalnya benar-benar kita kasih ke Shopee, silahkan ditampilkan dimanapun, intinya gitu loh. Jadi nggak ada pakai kata kunci, nggak ada. Kita cuma setting aja harganya. Lalu di sini ada mode dinamis. Mau dipakai silakan, enggak juga enggak apa-apa. Kalau awal-awal saya sarankan sih pakai aja, karena di sini ada ketentuan bisa naik dan turun sampai maksimum 50% untuk mendapatkan tingkat penjualan yang optimal. Nah ini kan bagus. Kalau penjualannya bagus sama Shopee digas, tapi kalau jelek sama Shopee direm, kurang separohnya 50% kan. Gitu. Ini bisa dipakai. Tingkat premium juga teman-teman mau pakai silahkan, enggak pun enggak apa-apa. Makanya itu perlu evaluasi, perlu di-maintain. Setiap hari dilihatin, seminggu sekali dicek. Itu pentingnya di situ.